Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di SMA Negeri 5 Yogyakarta. Kenalin, aku Nia. Aku Arfa. Dan kita akan memandu kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMA Negeri 5 Yogyakarta. Nah, untuk hari ini kita akan berkenalan dengan Ibu Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah. Yuk! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan nur dan hidayahnya kepada kita semua. Dan tak lupa pula sholawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Anak-anakku siswa kelas 10 yang saya sayangi dan banggakan, PPDB sudah selesai dilaksanakan dan anak-anak sudah berhasil diterima di SMA Negeri 5 Yogyakarta. Selamat datang di kampus tercinta Puspa Negara SMA Negeri 5 Yogyakarta. Kami dari pihak sekolah mohon maaf tidak bisa melaksanakan kegiatan MPLS secara tatap muka karena masih dalam kondisi pandemi. Tujuan diadakan MPLS masa perkenalan lingkungan sekolah ini adalah untuk memperkenalkan siswa baru pada lingkungan sekolah yang baru, memperkenalkan siswa pada seluruh komponen sekolah beserta aturan, norma, budaya, dan tata tertib yang berlaku di dalamnya. Kegiatan MPLS ini merupakan kegiatan yang positif dan memberikan banyak manfaat bagi para siswa, terutama dalam menambah wawasan mengenai pengenalan lingkungan sekolah. Maka diharapkan para siswa baru dapat mengikuti kegiatan MPLS ini dengan baik dan selalu bersemangat dalam rangka untuk menuntut ilmu. Dan semua itu harus diimbangi dengan kedisiplinan. Kalian telah berada pada lingkungan yang penuh tantangan. Pelajarilah selalu hal-hal yang baru. Pecahkan masalah-masalah baru atau hidup dalam lingkungan yang baru. Selama 5 hari, anak-anak akan mengikuti kegiatan ini secara online. Banyak ilmu yang akan diperoleh. Ikutilah kegiatan ini dengan penuh semangat dan selalu dalam kondisi siap dalam menerima materi. Insya Allah akan memberi manfaat buat anak-anak. SMA Negeri 5 adalah sekolah berbasis afeksi. Akhlak menjadi tujuan utama. Jika akhlak anak-anak sudah baik, maka pengetahuan akan mudah untuk diraih. Anak-anakku, mari meraih prestasi untuk mewujudkan cita-cita. Langkah pertama yang bisa diraih adalah dengan belajar. Jangan pernah menyerah dengan keadaan apapun yang terjadi. Keluar dari zona nyaman, majulah untuk meraih mimpi indahmu. Sebab setiap orang berhak punya impian. Mimpi tidak bisa diraih secara instan, perlu perjuangan ekstra untuk meraihnya. Jangan pernah kehilangan harapan, karena itu adalah kunci utama untuk meraih semua mimpi. Anak-anak, kebahagiaan itu dicapai dengan 3 hal, yaitu bersabar ketika mendapat cobaan, bersyukur ketika mendapat kenikmatan, bertaubat ketika melakukan kesalahan. SMA 5 mempunyai visi dan misi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut dengan memiliki keseimbangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terpadu dalam kehidupan sehari-hari. Visi SMA Negeri 5 terwujud sekolah yang mampu menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berkarakter, inovatif, kreatif, dan berwawasan global. Misi SMA Negeri 5: 1. Melaksanakan pembelajaran berwawasan IMTAK dan IPTEK. 2.
Mengintensifkan kegiatan keagamaan di sekolah. 3. Melaksanakan kegiatan peningkatan kesehatan jasmani dan rohani. 4. Melaksanakan kegiatan pembelajaran kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan inovatif. 5. Membimbing, melatih, menyiapkan peserta didik untuk berprestasi dalam berbagai kegiatan akademik dan non-akademik. 6. Melaksanakan penguatan pendidikan karakter dan peduli lingkungan hidup. 7. Meningkatkan penguasaan bahasa asing, teknologi informasi, dan komunikasi. 8. Memiliki sarana dan prasarana sekolah yang representatif. Selamat mengikuti kegiatan MPLS. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Ya Allah, sehatkanlah tubuh anak-anak kami, cerdaskanlah otak mereka, bersihkan hati mereka, dan indahkan akhlak mereka. Salam Puspanegara, Jaya Puspanegara. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Jamali. Di SMA Negeri 5 saya guru matematika, tetapi juga mendapatkan tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah urusan kurikulum. Oke, di SMA Negeri 5 Yogyakarta menggunakan kurikulum 2013. Jadi kita menggunakan kurikulum itu di masa pandemi ini. SMA Negeri 5 menggunakan kurikulum 2013 tapi disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19. Kelas yang ada di SMA Negeri 5 Yogyakarta itu ada 24 kelas keseluruhan. Kelas 10 ada 8 kelas, terdiri dari 6 kelas MIPA dan 2 kelas IPS. Begitu juga dengan kelas 11 dan kelas 12. Mata pelajaran peminatan yang ada di SMA Negeri 5 Yogyakarta untuk IPA tentu matematika, fisika, kimia, dan biologi. Untuk IPS tentu ada sosiologi, ekonomi, sejarah, dan geografi. Nah, untuk lintas minat gitu, kita ada sejarah dan sastra Inggris, bahasa Jerman, ekonomi, dan geografi. Pada masa pandemi COVID-19, pembelajaran kita ketika wabah ini masih sangat tinggi, maka kita seluruhnya menggunakan proses pembelajaran jarak jauh, menggunakan daring. Berbagai macam aplikasi akan digunakan oleh Bapak Ibu Guru dalam pembelajaran, bisa menggunakan Google Classroom untuk mengumpulkan tugas, untuk kemudian memberi tugas. Untuk berinteraksi secara langsung bisa menggunakan Google Meet atau Zoom oleh Bapak Ibu Guru. Lalu untuk tidak secara langsung misalnya bisa menggunakan grup WA, grup kelas, dan juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain seperti channel YouTube yang kemudian dibuat oleh Bapak Ibu Guru untuk menjelaskan materi-materi. Anak-anak pun dalam proses pembelajaran itu juga bisa berdiskusi menggunakan berbagai macam cara, bisa menggunakan WA grup masing-masing anak angkatan untuk kemudian mendiskusikan apa yang kemudian menjadi tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Oke. Pesan saya untuk anak-anak SMA Negeri 5 yang baru diterima pada tahun 2021 ini. SMA Negeri 5 ini adalah SMA yang berbasis afeksi. SMA yang menunjukkan rasa kasih sayang, keterlibatan, menyenangkan, tidak ada ketegangan gitu, tidak ada paksaan, tidak ada bullying.
Jadi nikmati saja pembelajaran yang ada di SMA Negeri 5 Yogyakarta dengan dinamikanya, dengan berbagai macam proses yang ada di dalamnya. Yang kedua, pesan saya, tingkatkan selalu semangat Anda untuk belajar. Selalulah untuk berpikir maju ke depan, dan satu, harus punya kemauan dan cita-cita yang tinggi. Itu penting karena itu akan membentuk mindset anak-anakku sekalian untuk menjadi orang yang sukses. Selamat bergabung di SMA Negeri 5 Yogyakarta, SMA berbasis afeksi syarat prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Prajaga. Pada kesempatan ini kami diberikan amanah untuk mengelola kesiswaan atau menjadi wakil kepala sekolah urusan kesiswaan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kegiatan yang di MACE atau kompetisi atau lomba itu tetap kita laksanakan, kita adakan. Namun caranya, modelnya berbeda. Kalau dulu bisa kemudian luring, ketemu langsung, tapi ini kita konsepnya beda. Seperti kemarin Puspanegara Arts, jadi lomba seni. Ya, lomba seni kemudian diunggah, kemudian nanti dinilai. Ada juga yang terkait dengan lomba kemarin dalam rangka Hari Kartini. Jadi memasak, kemudian di samping itu juga pengenalan kaitan dengan daerah. Itu kemudian divideokan, diunggah, kemudian nanti di-share lagi di YouTube. Nah, nanti orang akan banyak melihat. Nah, ini yang nanti akan menjadi sebuah penilaian bagaimana kreativitas anak-anak MACE ini di masa musim pandemi tetap berkreatif. Ini terkait dengan kompetisi. Sehingga MACE ataupun di SMA 5 ini tetap tidak menutup kaitan dengan kreativitas. Jadi lomba tetap berlangsung. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwasanya pandemi harus kita siasati, pandemi harus kita hadapi, sehingga di dalam kegiatan event itu yang untuk OSIS, untuk MPK itu tidak berhenti. Jadi kegiatan itu kemudian bagaimana caranya, ya kemudian kita daring kan, seperti Matetar yang biasanya kita mengundang ustadz di SMA, kemudian kita undangnya lewat Zoom kan gitu kan. Kemudian kita undang semuanya warga SMA Negeri 5, kemudian warga semua yang ada, kemudian juga lagi-lagi kita di-streamingkan di YouTube sehingga orang semuanya akan merasakan manfaatnya di kegiatan itu. Sehingga apa yang bisa saya tegaskan lagi, kegiatan-kegiatan event-event, baik itu event yang terkait dengan kajian keagamaan, kemudian kaitan dengan hari-hari besar itu selalu kita adakan. Hanya polanya yang biasanya dilakukan dengan lomba-lomba secara kegiatan secara tatap muka atau daring, kita rubah menjadi luring menjadi daring, seperti itu. Ya, terima kasih. Nah, ini pertanyaan yang menarik ini. Jadi bagaimana kita mengembangkan potensi diri, bagaimana kita mengembangkan kreativitas anak, maka SMA Negeri 5 itu kemudian membuka dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler. Nah, tipnya bagaimana gitu. Nah, tip yang awal yang perlu dipahami oleh anak-anakku kelas 10 nantinya, satu, yaitu apa? Ada sebuah bakat. Jadi memiliki bakat, mau senang di sana, kira-kira kegiatan ekstranya apa yang saya suka? Oh, saya di sana. Ini akan berkembang. Contohnya misalkan apa? Saya punya bakat kaitan dengan debat, maka saya ikut lomba kaitan yang debat. Sehingga pada waktu lomba-lomba event debat di luar, kita bisa ikut. Akhirnya kita bisa prestasi. Yang berikutnya yaitu kalau tadi bakat, kemudian minat sesuatu hal yang kemudian tertarik. Oh, ini saya akan mencoba sesuatu hal, misalkan. Kalau kaitan dengan olahraga ya mungkin ada voli, ada basket, ada futsal dan yang lain.
atau mungkin kaitan dengan kedisiplinan ada namanya Pascagara, Tonti, kemudian ada kaitan dengan relawan ada PMR, yang artinya apa? Suka dulu atau memiliki kesukaan. Yang berikutnya yaitu tantangan. Jadi tip tantangan ini sesuatu hal sebenarnya dia belum tahu, tapi dia ingin mencoba. Dan dia tantangan itu menjadi sesuatu hal yang menarik. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa melakukan itu. Sehingga perjalanan dalam sebuah pendidikan, artinya menjadikan anak yang tangguh ini sesuatu hal yang luar biasa. Menghadapi tantangan itu kemudian tidak menghindar, tapi menghadapi tantangan itu untuk dilaksanakan. Nah, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang tantangan apa? Nah, nanti bisa anak-anakku semuanya, khususnya kelas 10 yang nanti akan memilih itu, bisa kemudian cari apa saja sih ekstrakurikuler yang menantang. Demikian. Terima kasih. Pesan harapan saya yang pertama, selamat bergabung di SMA Negeri 5 Yogyakarta. Anda di bergabung ini berarti punya tujuan untuk belajar, ya, untuk belajar menjadi sesuatu hal anak yang lebih, kan begitu. Yang kedua, harapan saya dari proses pembelajaran yang mungkin nanti masih daring, ya, masih daring, bagaimana upayanya supaya meskipun itu daring, bagaimana mendapatkan materi yang bisa dimaksimalkan. Kenapa? Karena nanti tantangan yang 3 tahun yang akan datang, Anda akan melalui yaitu namanya ada seleksi namanya SNMPTN, yaitu masuk perguruan tanpa tes. Kemudian ada juga yang dengan tes ini. Nah, oleh karena itu Anda bergabung di SMA 5, belajar yang benar, mendapatkan sesuatu hal meskipun itu daring, dan insya Allah kalau nanti luring, tambah hebat lagi. Artinya silahkan anakku semuanya kelas 10, pesan saya silahkan Anda bisa berkreatif, tapi jangan lupa Anda bergabung di SMA 5 itu untuk belajar. Maka belajar jangan sampai ditinggalkan karena banyak kegiatan. Insya Allah Anda semuanya akan sukses di kemudian hari. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyal ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita senantiasa membacakan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan hari ini kita masih bertemu, kita masih diberi kesehatan, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, sehingga kita masih bisa bertemu di tempat ini, di SMA Negeri 5. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Perkenalkanlah, karena ini pertemuan pertama, saya Kasimin di SMA Negeri 5 ini diberi amanah untuk mengajar mata pelajaran kimia. Kemudian selain itu saya untuk tahun ajaran 2021-2022 saya diamanati untuk menjadi waka afeksi. Demikian perkenalan saya untuk pertama ini. Sebelum saya menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan sekolah afeksi, kita perlu mengkaji kembali latar belakang bahwa sekolah ini dijadikan sekolah afeksi. Bahwa tahun 2009 itu Wali Kota Yogyakarta, beliau Bapak Heri Yudianto, itu menyantangkan sekolah percontohan. Ada 8 sekolah, 2 sekolah SD, yaitu SD Gelagah dan SD Giwangan. Lalu ada 3 SMP, ada SMP 10, SMP 9, terus kemudian ada SMA, yaitu SMA 3, SMA 5, SMA 8. Kemudian dalam perkembangannya ternyata SMA 5 Yogyakarta itu kemudian dipercaya oleh Menteri Agama, Departemen Agama, yaitu Menteri Agama tahun 2012
2018 kalau tidak salah itu mendapatkan kepercayaan untuk menjadi juara 1 sebetulnya pendidikan agama Islam yang berbasis afeksi. Nah, berlatar belakang itu kemudian ibu kepala sekolah yang baru yaitu Ibu Fadiah Suryani MPDSI itu memperkuat keberadaan SMA Negeri 5 sebagai sekolah afeksi. Apa itu sekolah afeksi? Sekolah afeksi adalah sekolah yang tidak hanya mengembangkan kemampuan kognisi, tetapi juga mengembangkan kemampuan afeksi. Jadi di sini memperkuat adanya pembentukan karakter terhadap peserta didik, ya, mempunyai karakter akhlak yang baik, lalu kemudian kepribadian yang mulia. Jadi yang diharapkan adalah tidak hanya kemudian cerdas dalam kognisinya, dalam IQ-nya, tetapi kemudian dia cerdas secara emosi, dia cerdas secara tanggung jawab, secara disiplin, secara tingkah lakunya, kemudian berkarakter sesuai dengan visi dari SMA 5, yaitu membentuk lulusan yang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berkarakter. Dalam keadaan pandemi ini banyak sekali program-program yang tentunya berdampak, artinya terdampak dari kondisi COVID sekarang ini. Jadi banyak sekali program, sebetulnya ada sekitar 30-an program dari kebiasaan-kebiasaan di SMA 5 ini yang sesungguhnya bisa membentuk karakter siswa. Bisa itu berupa karakter, berupa kedisiplinnya, berupa tanggung jawab, berupa kemudian tertib, patuh, dan lain sebagainya, itu kemudian terdampak. Jadi kalau misalkan kita ambil contoh, misalkan yang seharusnya kalau pembelajaran itu offline, kemudian itu siswa datang, kemudian disapa di depan, lalu kemudian mengucap salam gitu ya, itu tidak bisa dilakukan. Jadi tidak bisa bersentuhan langsung. Yang namanya membentuk karakter itu kan harus bersentuhan langsung. Jadi ibarat ketika kita memiliki kalau saya orang kimia gitu ya, kita punya zat kimia berupa H2SO4, kita kemudian hanya diberikan secara visual, sementara kemudian kalau ketetesan H2SO4 itu harusnya melempuh tangannya, tetapi itu hanya berupa gambar H2SO4 larutan, kemudian kita tertetesi, tapi hanya tertetesi gambar, itu kan tidak kemudian terbentuklah karakter, itu nggak bisa. Jadi agak sulit memang, tetapi kita tetap berusaha untuk melaksanakan program-program yang ada di SMA 5 ini. Jadi salah satu contoh misalkan, kalau kita dibiasakan untuk berdoa sebelum belajar, itu tetap kita lakukan, ya. Terus kemudian tadarus tetap kita laksanakan, tadarus pagi sebelum kita melaksanakan pembelajaran, itu ada tadarus pagi. Lalu kemudian mengerjakan ulangan, misalkan mengerjakan ulangan, kalian harus melaksanakannya dengan jujur gitu, itu juga kita laksanakan seperti itu. Tetapi tidak kemudian dari sekitar 31 program itu tidak terlaksana secara sempurna karena dampak dari pandemi. Tentunya begini, siswa baru itu masuk ke sini tentunya sudah tahu kondisi SMA 5 itu punya program sekolah afeksi, punya program punya program yang berbeda dengan mungkin sekolah lain. Sehingga kalau harapan kami sebagai pendidik di sini tentunya segera dapat beradaptasi dengan apa yang diinginkan oleh SMA 5, termasuk mungkin loyalitas terhadap tata tertib, loyalitas terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari sekolah afeksi tersebut. Itu harapan kami terhadap siswa baru, ya. Jadi begini, jadi karena baru ini ya, jadi baru
penyerahan tongkat estafet kepemimpinan dari Waka yang lama terhadap Waka yang baru itu baru saja juga. Kemudian sebetulnya tidak apa-apa sih ya, karena kita juga sudah melaksanakan, walaupun toh mungkin kita tidak seperti Waka afaksi gitu ya, sehingga kita sedikit banyak mengetahui program-program yang bisa terlaksana maupun yang tidak bisa. Oke, baik anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 5 Yogyakarta, terutama siswa-siswi baru ya, syukurilah apa yang sudah kalian dapatkan hari ini ya, dengan belajar giat, dengan menunjukkan semangat yang luar biasa, karena apa yang kita lakukan hari ini akan kita petik di hari kemudian. Kalau kita melakukan hal yang baik untuk hari ini, maka kemudian hari yang akan datang kita akan menuai sesuatu yang baik. Baik itu nanti hasilnya baik. Jadi kalau hari ini kalian melakukan hal yang terbaik, Pak, insya Allah apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian dapatkan hari depan adalah sebuah kebaikan. Kalau hari ini kalian melakukan keburukan, insya Allah itu pun juga akan kalian petik hari kemudian. Jadi bersemangatlah dalam belajar, tetap giat dalam belajar, ya capailah cita-cita kalian sekuat-kuatnya, setinggi-tingginya. Demikian. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Bambang Mintaraga. Saya di SMA 5 Yogyakarta sebagai Wakahumas, dan keseharian sebetulnya Pak Bambang ini dipanggil dengan Pak Bamin, dan kebetulan sekarang juga masih mengajar di kelas 11 untuk bidang studi bahasa Indonesia. Terima kasih. Untuk di masa pandemi ini kita menyadari semuanya bahwa kondisi sangat rentan sekali dengan penularan COVID, sehingga justru pembelajaran itu dilaksanakan dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh, sehingga justru relasi dengan orang tua atau wali murid itu sangat diperlukan sekali. Karena apa? Relasi dengan orang tua itu karena sekolah tidak bisa mengawasi secara langsung pembelajaran di rumah masing-masing, sehingga kita perlu untuk bekerja sama dengan orang tua sehingga sekolah dapat mengetahui bagaimana perkembangan peserta didiknya belajar di rumah, yaitu dengan berhubungan dengan orang tua siswa, sehingga kita bisa mengontrol bagaimanakah belajarnya di rumah, kondisinya seperti apa, bisa dilaporkan oleh orang tua. Dan relasi ini sekolah sudah menugaskan wali kelas untuk berhubungan dengan orang tua atau wali siswa. Jadi seperti itu hubungan sekolah dengan orang tua wali siswa. Kalau bicara kemungkinan, ya mungkin, tetapi tentu saja kita harus mengikuti aturan yang ada yang disampaikan oleh atasan dari SMA Negeri 5 Yogyakarta, yaitu dari Dinas Pendidikan Dikpora gitu ya. Jadi tentunya semua kita siapkan, kalau memang ada istilahnya ada tatap muka, tetapi tentunya dilaksanakan dengan tatap muka terbatas ya. Jadi terbatas, mungkin jumlahnya hanya, contohnya mungkin hanya 9, kemudian ditata dengan jadwal yang sebaik-baiknya sehingga dapat berjalan pembelajaran secara tatap muka. Itu kalau dimungkinkan ya. Tapi kalau tidak dimungkinkan ya kita saat ini belajarnya seperti yang kemarin, yaitu secara daring dalam jaringan atau online, sehingga tetap menggunakan media-media yang ada seperti WA grup, kemudian Google Classroom. Nah itu yang kita gunakan seperti itu ya. Pesan saya untuk siswa baru, khususnya kalian yang
masuk di kelas 10 ya tentunya harus tetap bersemangat, karena kita mungkin belum diberi kesempatan untuk bertemu, tetapi bertemunya dengan online atau daring, sehingga kita guru-guru belum bisa menjumpai kalian secara tatap muka, sehingga kalian harus tetap bersemangat, tetap mencari sumber-sumber belajar yang ada di internet. Itu sekarang untuk materi itu sebenarnya sudah tidak sulit ya untuk menemukan materi-materi yang ada dalam pembelajaran. Nah, harapan saya ya tetap bersemangat, tetap berjuang untuk meraih cita-cita kalian walaupun dalam kondisi apapun, seperti kondisi pandemi saat ini. Ya, itu. Jadi saya sampaikan selamat datang kepada anak-anakku kelas 10 yang sudah masuk ke SMA Negeri 5 Yogyakarta. Semoga kalian bisa belajar dengan baik-baiknya, dan semoga juga SMA 5 bisa mengantarkan kalian ke pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk itu saya akhiri, semoga kalian sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabto Nugroho, guru matematika di SMA Negeri 5 Yogyakarta, sekaligus mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah pada bagian sarana prasarana. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada anak-anakku kelas 10 siswa baru yang telah diterima di SMA Negeri 5 Yogyakarta tahun pelajaran 2021-2022. Selamat dan sukses, mudah-mudahan kalian di SMA Negeri 5 Yogyakarta ini nanti bisa menyelesaikan studinya dengan baik, bisa melanjutkan ke perguruan tinggi yang seperti kalian harapkan. Untuk fasilitas kegiatan belajar mengajar, apabila itu kondisi yang normal, itu adalah jelas pertama ruang kelas, kemudian staf pengajar, Bapak Ibu guru dengan segala perangkat pembelajarannya, kemudian berbagai komponen di dalam kelas seperti RCD, kemudian segala sesuatunya, spidol dan sebagainya, itu semua disediakan oleh pihak sekolah. Tapi kalau itu dalam kondisi pandemi atau pembelajaran jarak jauh, adalah sarana seperti Google Form, kemudian di dalamnya juga ada nanti grup WhatsApp. Juga selain itu anak-anak juga akan mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa paket supaya nanti bisa menggunakan pelajaran jarak jauh dengan sebaik-baiknya. Fasilitas ekstrakurikuler banyak sekali. Yang pertama adalah selain guru maupun pembimbing pengajarnya, juga disediakan sarana fisik berupa indoor, kemudian peralatan ekstrakurikuler seperti bola, kemudian tempat untuk latihan seperti di gor ataupun di luar, seperti misalkan meminjam tempat futsal, di mana saat itu SMA Negeri 5 Yogyakarta belum punya tempat futsal, kita akan memfasilitasi untuk peminjaman ataupun sewa lapangan futsal. Untuk new normal itu fasilitas hampir sama dengan pembelajaran tatap muka, tapi yang jelas ada tambahan selain itu yang penting, yaitu berupa hand sanitizer, kemudian tempat cuci tangan, serta ruang kelas yang sangat representatif dengan protokol kesehatan. Walaupun itu kondisinya normal, tetap posisi kita masih menjaga posisi 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Harapan saya anak-anakku
silahkan berkegiatan, silahkan berprestasi di SMA Negeri 5 Yogyakarta. Seperti halnya kakak-kakak kelas kalian bisa memaksimalkan minat bakat di dalam SMA Negeri 5 Yogyakarta ini. Yang kedua, syukurilah kalian bisa masuk di SMA Negeri 5 Yogyakarta, karena tidak semua siswa bisa masuk di SMA Negeri 5 Yogyakarta ini. Dengan apa? Mensyukuri kamu bisa di SMA Negeri 5, yaitu dengan cara belajar yang sungguh-sungguh untuk menggapai cita-cita yang lebih tinggi lagi. Selamat dan sukses. Ya, untuk penutup sekali lagi kami selaku wakil kepala sekolah ataupun guru sekali lagi mengucapkan selamat, dan mudah-mudahan di dalam kalian belajar di sini menemukan jati diri kalian yang positif, bisa mengembangkan minat bakat kalian semaksimal mungkin. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu tadi Ibu Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah di SMA Negeri 5 Yogyakarta. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Dadah.